Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, tetap semangat dan juga sudah bangun pagi ya pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita sudah memasuki pembelajaran yang ke-6, tema 5, subtema 2 ya. Nah, dalam pembelajaran yang ke-6 ini, pelajaran apa saja yang akan kita bahas? Yuk kita pelajari sama-sama. Yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia. Kosakata dalam puisi. Kamu perlu membaca untuk menambah kosakatamu. Kosakata harus terus diperbanyak dan diperluas. Kamu dapat berlatih dengan kata-kata yang sederhana. Cara menemukan kosakata baru dalam puisi yaitu 1. Membaca puisi dengan seksama. 2. Mencatat kata-kata yang sukar. 3. Mengartikan kata-kata tersebut. Nah itu ya, membaca puisi dengan seksama ini maksudnya adalah saat membaca puisi, anak-anak harus membacanya dengan teliti, pelan. Nah, apa yang terkandung dalam puisi tersebut? Nah, kosakata apa yang akan kamu cari dalam puisi tersebut? Makanya dibaca dengan benar-benar teliti ya. Lalu yang kedua, mencatat kata-kata yang sukar. Nah, saat anak-anak membaca puisi tersebut, lalu anak-anak menemukan kata-kata yang menurut anak-anak sulit. Lalu anak-anak catatlah kata-kata yang sukar tersebut. Dicatat nomor 1, umpamanya ladang. Apa sih ladang? Nah, anak-anak tulis. Itu contohnya ya. Lalu yang kedua lagi catat apa? Berseri-seri. Umpamanya ya, contohnya berseri-seri. Anak-anak catat berseri-seri itu maksudnya apa sih? Nah, lalu yang ketiga nih mengartikan kata-kata tersebut. Lalu diartikan kata-kata yang sukar tadi. Apa arti dari kata-kata tersebut ya? Sekarang pelajaran PPKN dengan materi sila ketiga Pancasila. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan pohon beringin. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus bersatu. Berikut nilai-nilai sila ketiga Pancasila. 1. Tidak membedakan warna kulit, suku, dan etnis. 2. Menghargai perbedaan pendapat. Ketiga, menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. 4. Bangga dengan karya bangsa. Nah, lambang sila ketiga Pancasila tersebut yaitu pohon beringin. Persatuan Indonesia. Yang pertama ini tidak membedakan warna kulit, suku, dan etnik ya. Itu pengamalannya. Nah, saat berteman, kita tidak boleh membeda-bedakan warna kulit, suku, dan etnik. Saat kita berteman, bertemanlah dengan siapa saja. Dengan saling menghormati, menghargai perbedaan yang ada. Lalu yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Nah, saat kita berdiskusi di kelas, ada temanmu yang berbeda pendapat dengan kamu. Nah, kamu tidak boleh memarahkan dia atau memotong pembicaraan dia ya. Saat dia mengeluarkan pendapatnya yang berbeda dengan kamu harus mendengarnya dulu. Setelah itu baru giliran kita berbicara. Seperti itu ya. Saat dia berbeda pendapat denganmu, kamu tidak boleh marah. Hargai perbedaan pendapat tersebut. Lalu yang ketiga,
menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Nah, menjunjung tinggi ini adalah saat ada kebenaran dan keadilan, kita harus menghormati dan menjunjung nilai kebenaran itu dan keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu artinya kita harus menomorsatukan nilai kebenaran dan keadilan ya dalam kehidupan kita bermasyarakat, di kelas maupun dalam keluarga dan lingkungan rumah kita. Yang keempat, bangga dengan karya bangsa. Nah, di sini bangga maksudnya apapun karya yang dihasilkan oleh bangsa kita Indonesia, kita harus bangga dan kita pergunakanlah karya-karya tersebut dengan bangga, kita promosikan umpamanya di negara lain. Lalu kita promosikan bahwa inilah karya-karya anak bangsa. Banyak penemuan atau banyak hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Indonesia perlu kita banggakan itu ya. Seperti itu. Sekarang pelajaran matematika. Satuan baku untuk panjang benda. Ini materinya kita lihat panjang benda dapat dinyatakan dalam satuan baku. Berikut ini satuan baku untuk panjang benda. Kita perhatikan 1 km sama dengan 10 m, lalu sama dengan 100 dam, lalu sama dengan 1000 meter, lalu sama dengan 10.000 dm, lalu sama dengan 100 cm, sama dengan 1 juta milimeter. Itu ya, lalu kita lihat penjelasannya. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran suatu besaran. Satuan ukur panjang adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran panjang suatu benda. Satuan ada dua macam, yaitu satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Contoh, mengukur meja yang panjangnya 1 meter menggunakan meter. Siapapun yang mengukur akan memperoleh hasil pengukuran panjang 1 meter. Nah, ini adalah satuan bakunya adalah ya yang digunakan meteran. Nah, saat orang lain mengukur meja dengan meteran, nah ukurannya itu sama 1 meter pas ya, sesuai dengan ukuran meternya, dan ukuran meja diukur pas 1 meter. Lalu orang lain juga mengukurnya menggunakan meteran juga, diukurlah meja tersebut dan hasilnya juga sama ya, 1 meter. Seperti itu karena benda yang digunakan tadi itu adalah meter. Jadi hasilnya sama juga. Siapapun yang mengukur meja tersebut pasti hasilnya sama, tidak akan berbeda, yaitu namanya satuan baku. Kita perhatikan di sini satuan ukur panjang yang baku. 1 km, 2 hektometer, 3 dekameter, 4 meter, lalu 5 desimeter, 6 cm, dan 7 mm. Dan di sini adalah satuan tidak baku adalah satuan yang digunakan khusus di daerah tertentu. Contohnya jengkal, hasta, depa, dan bahu. Nah, satuan tidak baku ini adalah satuan yang pasti hasilnya tidak sama atau tidak baku ya. Nah, jengkal, hasta, dan depa, bahu ini. Nah, jengkal jika salah satu temanmu mengukur meja, pasti hasilnya tidak sama dengan kamu karena tergantung jengkalnya, bahunya, mana yang bahunya lebih panjang atau lebar ya. Nah, karena setiap orang pasti memiliki jengkal, bahu, depa yang berbeda sesuai dengan ukuran dan tinggi badannya. Pasti tidak sama kan? Nah, itu namanya satuan yang tidak baku. Lalu
ada tugas yang kamu kerjakan halaman 53. Kamu kerjakan bagian 1 dan 2, kerjakan langsung di fokus ya. Lalu dikumpulkan di Google Classroom. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa ya. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.